Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Legacy Boys. Saya selalu mendoakan agar teman-teman dimanapun berada selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu bersama orang-orang yang Anda cintai. Pagi hari ini saya menyimak pembicaraan di WA Group Forum SDM Bersatu Sumatera Selatan. Beberapa minggu ini selalu membicarakan tentang upah. Ya biasalah tiap tahun menjelang akhir tahun sering diadakan rapat-rapat tentang pengupahan. Yang menarik adalah mengapa selalu upah ini menjadi pembicaraan di perusahaan-perusahaan atau di sektor-sektor formal, di teman-teman di pekerjaan. Saya ingin mengambil contoh yang lain. Kenapa upah itu tidak menjadi pembicaraan yang hangat, yang serius di sektor non-formal, tetapi upah akan menjadi perbincangan yang seru di sektor-sektor usaha jasa formal, mulai dari kedinasan, terus memanggil para buruh, para serikat-serikat buruh untuk mendiskusikan mengenai upah yang akan ditentukan di satu wilayah. Sebetulnya filosofi upah itu adalah no work, no pay, atau no pay, no work. Tidak ada kerja ya tidak ada upah, tidak upah ya tidak kerja. Dan juga satu lagi, equal pay for equal work. Artinya satu pekerjaan yang sama itu mesti dibayar juga dengan upah yang sama. Kita ambil contoh di sektor non formal. Karena saya beberapa kali baru selesai membangun. Misalkan seorang owner yang ingin membangun suatu gedung atau katakanlah rumah, dia akan berkata, silakan Anda bekerja di sini, saya bayar dengan upah sekian. Kalau mau, silakan Anda kerja. Kalau tidak mau, ya silakan mencari rezeki dari pintu yang lain. Di sisi yang lain, para tukang, para buruh, atau para kenek juga berkata, kalau Bapak ingin memakai jasa kami, bayar kami dengan upah sekian. Kalau tidak mau membayar kami dengan upah sekian, ya silakan mencari tukang yang lain atau pekerja yang lain. Nah, dari sini ada titik temu tentunya antara owner dan si tukang. Seberapa besar pengorbanan yang berani dikeluarkan si owner untuk membayar si tukang dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Seperti kita tahu, upah tukang itu bermacam-macam, tergantung kualitasnya. Ada yang 500.000 per meter, ada yang 750.000 per meter, bahkan ada yang 1.500.000 per meter atau 2 juta per meter upah tukang itu, tergantung dari kualitas bangunan yang akan dihasilkan. Kita selaku owner tentu akan memperhitungkan itu dengan kualitas yang kita harapkan, dengan kuantitas yang kita harapkan. Artinya bangunan itu bisa selesai dalam waktu misalnya 7 bulan atau 8 bulan dengan kualitas yang kita harapkan, maka wajar kalau kita membayarnya dengan upah sekian. Nah, bagaimana dengan perusahaan? Apakah perusahaan itu sudah merasa wajar untuk mengeluarkan pengorbanan membayarkan upah pada pekerjanya sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh perusahaan? Atau apakah perusahaan itu sudah wajar memberikan upah atau pengorbanan perusahaan untuk membayarkan kepada pekerjanya dengan produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja? Seharusnya itu berimbang. Sebesar
produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja dan kualitas yang dihasilkan oleh pekerja itu harusnya sesuai dengan pembayaran upah yang akan diterima. Kalau ada titik temu itu, seyogyanya tidak akan perlu ribut-ribut dalam menentukan upah, karena akan dia berbanding lurus. Kualitas yang dihasilkan para pekerja, produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja pasti bersumbangsi besar terhadap laba perusahaan. Nah, laba perusahaan itu nanti akan bermuara kepada kesejahteraan si pekerja itu sendiri. Kalau masih terjadi perselisihan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja, mari kita cek dahulu sama-sama dan kita sadari sama-sama apakah kualitas yang diberikan pekerja itu sudah sesuai dengan harapan perusahaan, atau produktivitas yang diberikan oleh pekerja itu sudah sesuai dengan harapan perusahaan. Bahan renungan, kita-kita, Anda-Anda yang dibayar oleh perusahaan dalam waktu kerja 7 atau 8 jam dalam sehari. Dari 8 jam sehari itu Anda dibayar dengan X rupiah. Pertanyaannya, apakah selama 8 jam itu sudah betul-betul efektif kita bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Dari 8 jam itu berapa jam efektif kita bekerja? Atau banyak nganggurnya? Kalau banyak nganggurnya, 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, kemungkinan besar di perusahaan itu akan banyak yang namanya pengangguran terselubung. Nah, ini pun yang akan membesarkan biaya perusahaan sehingga perusahaan berat untuk menaikkan kesejahteraan karyawan. Ini perlu dicek kembali. Workload analysis, analisis beban kerja. Apakah selama 8 jam kerja itu betul-betul pekerja sudah merasa overload pekerjaannya sehingga dia wajar untuk dibayar dengan upah yang wajar atau upah yang sesuai? Kalau tidak, hal ini perlu kembali diluruskan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan si pekerja itu sendiri. Seperti contoh di awal, para pekerja tukang, selama saya menggunakan jasa tukang 3 tahun berturut-turut ini, sebelum jam 8 mereka kerja, datang jam 8 mereka sudah bekerja, kemudian jam 10 mereka minum, 10 menit mereka bekerja kembali, jam 12 teng mereka baru istirahat, kemudian jam 1, jam 13 teng, jam 13 dia sudah bekerja kembali. Nah, mereka tidak bekerja dalam merokok, mereka tidak bekerja sambil membaca, mereka tidak bekerja sambil ngobrol sana ngobrol sini, tapi mereka tekun di dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga 7 jam efektif dia bekerja itu betul-betul wajar untuk dibayar sesuai dengan upah yang mereka harapkan. Dan si owner pun merasa wajar membayarnya dengan upah sekian. Nah, apakah